Tuhan dan manusia. Sebenarnya panjang, tak ambil yang manusia. Kalau jadi manusia bilang kalau di puisinya Iqbal, kau itu berarti Tuhan. Karena ini manusia yang ngobrol dengan Tuhan. Karena puisinya sangat panjang. Kau menciptakan malam, aku mencipta lampu yang terang. Kau membuat lempung hitam, darinya aku bikin cawan minuman. Dari situ aja kan ketangkep maunya bahwa manusia itu ada fungsi kreatif di dalamnya. Kau jadikan hutan belantara, gunung dan padang rumputan. Aku ciptakan kebun, taman, jalan-jalan, dan padang gembalaan. Kelihatan kan kuat diksinya. Ku ubah racun berbisa menjadi minuman segar. Akulah yang menciptakan cermin cemerlang dari pasir bertebaran. Itu kan kelihatan bahwa manusia itu kuat. Dia saingannya Tuhan di level yang berbeda. Tuhan menciptakan malam, aku bikin lampu. Tuhan menciptakan lempung, aku bikin gelas, bikin cawan, bikin cowek, bikin kan gitu. Pencipta juga kan berarti manusia, karena dia punya fungsi kreatif. Itu Asrori Hudi. Coba lihat pandangannya Iqbal tentang kedirian manusia. Coba dibaca. Oh burung yang dikirim dari surga, mati lebih baik daripada hidup diperhamba. Membuatmu lemah, tak dapat terbang kemana. Menjadi fakir adalah lebih mengagumkan dibandingkan menjadi Darius atau Iskandar. Ketiadaan harta seorang fakir yang beriman akan melahirkan keberanian singa Tuhan. Keberanian dan tak takut adalah hakikat keberanian. Singa-singa Tuhan tak akan mau menempuh jalan yang dilalui seekor rubah liar. Itu kan dari diksinya kan terasa ada gairah manusia untuk berjuang untuk menjadi singa. Eksistensialisme. Atau puisi tentang kapitalisme, karena dia juga mengkritik dunia perburuhan. Itu kan puisi judulnya Kapitalis dan Buruh. Cuma yang bunyi ini buruhnya. Duniaku adalah hiruk pikuk pabrik baja, sedang duniamu adalah melodi indah organ gereja. Duniaku semak belukar timbunan pajak paksa yang harus dibayar kepada penguasa. Duniamu surga dengan sidroh dan tubanya. Arak dengan kemabukannya adalah minuman yang kubawa. Minumanmu berasal dari Adam dan Hawa. Angsa, kakak tua dan merpati adalah burungku. Huma dan Simura adalah harta kerajaanmu. Kamu kejar siapa Huma, siapa Simura, apa angsa. Cari di Mantikut Toirnya Fariduddin Attar. Itu nanti kamu tahu kenapa dia identifikasi dirinya dengan angsa, kakak tua dan merpati. Bumi dan isi dalam perutnya adalah milikku. Membentang dari bumi ke langit adalah wilayahmu. Oh, itu menyindir dengan kuat kelompok kapitalis. Kalau ini puisi panjang yang sering dibaca orang, Tulip dari Sinai. Belajarlah dari kuntum bunga tentang hidup, oh hati. Ia adalah perlambang hidupmu yang selalu mencari cahaya. Ia menyembul jauh dari kegelapan bumi, namun sejak lahir memiliki mata di sinar matahari. Jika kau tahu kemungkinan-kemungkinanmu yang terpendam, embun akan bisa kau cipta menjadi lautan. Oh hati, mengapa mengemis terang kepada sinar bulan? Nyalakan lampumu sendiri agar terang malammu yang sendirian. Kau masih terikat pada warna kulit dan ras saja, maka kau sebut aku Afgan atau Turkoman. Namun aku pertama kali manusia, nyata manusia. Baru kemudian bisa kau sebut India atau Turkistan. Oh, itu kan yang anti tadi.
anti identitas sekunder. Dan yang terakhir, sindirannya pada Barat yang saat itu maju. Karena meskipun 3 tahun dia di Barat, dia begitu datang ke India, dia bilang, aku masih India. Dan dia menyusun puisi panjang, dan itu salah satunya. Wahai penduduk benua Barat, bumi Tuhan bukanlah kedai. Apa yang kalian anggap berharga, kelak akan ternyata tak bernilai. Itu sindirannya pada Barat. Dan masih banyak sekali puisi-puisi bagus dari Iqbal. Makanya tadi tak bilang, kejarlah puisi-puisinya Iqbal, puisi-puisinya para filosof. Nietzsche juga banyak nulis puisi. Kamu kejar aja, biasanya bagus-bagus. Daripada kamu habiskan waktumu untuk mendengarkan Buka Sidik Jos. Kan nadanya jauh, arahnya itu kan jauh. Antara Buka Sidik Jos dengan wahai penduduk benua Barat, itu kan beda. Agak serius dikit ya hari ini untuk jadi eksis dengan diri kita. Oke, itu Iqbal. Sudah mau jam 10. Silakan kalau ada yang mau komentar. Menjadi manusia yang sejati dengan eksistensialisme, menurut saya kita sudah 5 pertemuan dan sudah bisalah teman-teman untuk eksis jadi dirinya sendiri melalui eksistensialisme. Minggu depan kita geser sedikit ke fenomenologi. Karena sebenarnya harusnya tokoh besarnya fenomenologi Edmund Husserl itu lebih dulu daripada Nietzsche, lebih dulu daripada Iqbal, lebih dulu. Cuma karena pertimbangan klaster kajiannya, maka fenomenologi agak ke belakang. Nanti setelah Husserl kita ngomong Heidegger. Baru setelah itu kita bermain-main dengan banyak tokoh baru kontemporer. Setelah itu baru saya berani masuk ke tematik. Mungkin filsafat ketuhanan, filsafat manusia, filsafat alam kosmologi, dan seterusnya. Baru setelah tema, kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan filsafat Islam. Kita dalami juga tokoh-tokoh dari dunia muslim yang tidak kalah luar biasanya dengan tradisi dari filsafat barat. Cuma mungkin masih agak panjang. Pelan-pelan aja, wong kita nggak ada kurikulumnya, nggak ada ujiannya, nggak ada. Jadi santai wae, sak nyampe-nyampe. Kita nikmati pelan-pelan hikmah demi hikmah dari para filosof. Semoga manfaat, maslahat, barokah. Ya, lu harus begitu. Kalau manfaat itu sifatnya individual, kalau maslahat itu sosial, kalau barokah itu tambahan dari Allah yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Kan gitu. Apa-apa ada filosofinya, jangan dianggap. Estetikanya Iqbal. Saya pernah baca katanya keindahan itu adalah ekspresi dari ego. Oke ya, nanti ada sesi mas, tak kasih lagi. Iqbal itu sebenarnya cuma sebagian kecil saja. Saya baru ngomong filsafat egonya. Kalau di Iqbal itu pun sepotong, karena hudi itu harus selalu disambungkan dengan huda, dengan Tuhan. Dari situ nanti kamu akan ketemu estetikanya. Karena di paruh pertama Iqbal itu Tuhan itu estetika puncak nantinya. Tapi nanti ada lah, tak jelasin di sini jadi bingung lagi. Ini aja dulu, pahami dulu kedirianmu. Sebenarnya nanti setelah kamu muncak jadi insan kamil, baru dirumuskan relasinya dengan huda. Tapi pasti akan saya lanjutkan di nanti ketika masuk ke tematik filsafat ketuhanan. Konsep tentang Tuhan, yang itu pasti berhubungan dengan estetikanya. Karena Tuhan di Iqbal itu berpuncak pada estetika puncak, dan ego mutlak itu bersatu dalam ide yang namanya Tuhan. Tenang aja, PR ya mas, nanti ada saatnya tak jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, tadi kan sempat dijelaskan bahwa salah satu pengaruh kepada Iqbal ini Muhammad Iqbal adalah Rumi. Tapi dalam satu pernyataan selanjutnya Iqbal juga mengkritik Sufi kan. Dan kita ketahui Rumi itu adalah orang yang Sufi. Dan ujung daripada pencarian Sufi pastinya akan melakukan peleburan kan, peleburan dengan Rumi ini juga akan melakukan tarian-tariannya kan. Itu kan untuk bisa meleburkan diri kepada Tuhan. Artinya kan itu akan menghilangkan eksistensi daripada manusia ketika melebur. Tapi kenapa ini masih dijadiin dambaan itu sama Iqbal? Itu yang pertama. Yang kedua tentang keegoan ini, ego atau budi atau ego kecil. Nah, ketika berbicara tentang ego kecil dan ia ingin mengatakan, nah inilah saya, gitu kan, inilah saya, dan kita benturkan coba dengan pengalaman-pengalaman yang selalu kita lalui, pasti tidak terlepas dari keadaan lingkungan. Kalau Gigit itu sempat mengkritik Marx karena Marx mengatakan keadaan manusia dibentuk oleh lingkungan seperti itu. Apakah juga Iqbal itu mengkritik tentang lingkungan? Karena pastinya manusia itu tidak terlepas daripada itu. Misalnya sekarang sudah hampir golput, Pak. Ketika berbicara inilah saya PDI, ketika PAN misalnya, nah inilah PAN misalnya. Kan ini akan berubah-berubah ketika melakukan lagi ada orang yang provokasi. Nah itulah mengikuti. Berarti kan ini eksistensi dirinya tidak bisa menentukan hal yang banyak benar tadi kan. Oke. Pengaruh dari Rumi sebagian besar puisi-puisinya, bukan aktivitas sufistiknya. Dan Iqbal juga punya tasawuf sendiri. Kalau kamu cari pasti banyak kajian di internet maupun ada tesis, bahkan ada disertasi yang membahas tasawufnya Iqbal. Tasawuf yang dikritik oleh Iqbal adalah tasawuf yang panteistik, tasawuf yang berakhir dengan hilangnya jati diri manusia dan menyisakan hanya Tuhan. Itu kan panteistik, bahwa semuanya ini Tuhan. Itu yang dikritik oleh Iqbal sebenarnya. Dan pengaruh dari Rumi itu sebenarnya tidak dalam ide-ide sufinya, tapi dalam puisi-puisinya, khususnya puisi-puisi tentang cintanya, tentang definisi cinta. Kalau Rumi kan dikenal sebagai dalam filsafat cintanya. Beda sama Al-Hallaj, beda sama Ibnu Arabi. Sebenarnya Ibnu Arabi juga banyak dikutip oleh Iqbal, tapi tetap Iqbal ngambil bagian-bagian yang tidak berkonotasi panteistik. Kalau yang berkonotasi panteistik dia nggak setuju. Maka kalau di buku-buku kamu cek di mana sih persamaannya Iqbal sama Rumi, pasti kebanyakan pada aspek cinta pada Tuhan, bukan aspek peleburan seorang dengan Tuhan. Itu pengaruh dari Rumi. Kemudian yang kedua tentang jati diri dan lingkungan. Sebenarnya jawabannya ada di ini tadi, bahwa manusia hidup selalu ada dalam tension. Jadi selalu ada dalam tegangan dengan lingkungannya dan dengan dirinya sendiri. Cuma berhadapan dengan lingkungan, orang tidak boleh hanyut. Dia harus tetap inilah aku. Apakah milih PDI apa milih PAN tadi? Ya kan milih PAN tadi. Itu pilihanku sendiri, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Aku punya pertimbangan sendiri, apakah aku PDI apa PAN. Karena ini ketegangan yang terjadi antara aku dengan dunia sekelilingku, terakhir harus aku yang memutuskan. Ini loh mauku, menurut aku yang bagus ini, yang pas ini. Dan ini bukan pengaruh dari yang mana-mana bisa datang, cuma jadi bahan pertimbangan aja, bahan dialektika aja. Tapi keputusan tetap di aku. Nah, itu untuk menjaga biar otentisitas dirimu. Orang tidak otentik itu ketika dia hanyut dalam lingkungannya. Wah semuanya kok PDI, kok aku naik PAN sendiri bisa dipukulin orang banyak, PDI aja deh dia. Nah itu berarti kamu hanyut dalam lingkunganmu. Loh kok temanku Jokowi semua, padahal aku tidak senang ini sama Jokowi, gimana? Nah,
Jokowi aja lah, tidak apa-apa. Nanti daripada bilang-bilang tidak Jokowi, nanti dibully sama banyak orang. Itu enggak. Itu berarti kamu tidak otentik jadi dirimu sendiri. Berhadapan dengan lingkungan pun kamu harus tetap otentik. Dulu kamu ikut-ikutan orang, mungkin karena masih kecil. Sekarang sudah dewasa harus otentik. Kenapa kok kamu NU itu sampai hari ini? Apa argumenmu apa? Pilihanmu apa benar masih NU? Coba saja. Nah, itu harus begitu sekarang. Kok masih Muhammadiyah kamu sejak kecil? Dulu ikutan bapakmu Muhammadiyah. Sekarang jadi Muhammadiyah, argumenmu apa? Harus ada gitunya. Kalau enggak berarti kamu enggak otentik. Kamu ditelan oleh lingkunganmu. Oleh Iqbal, ya kamu ekspresikan dirimu. Boleh tetap setuju dengan NU, tapi dulu ikut-ikutan, sekarang punya argumen. Nah, itu maksudnya Iqbal. Jadi egomu tetap harus diangkat, jangan ditenggelamkan oleh lingkungan. Oke, yo Mas. Kita tadi bilang Pak tentang akal dan bangun berpikir terus. Nah, itu mengeluarkannya itu kan tidak seramai yang diinginkan. Nah, itu sebabnya apa? Terus bagaimana supaya seramai yang diinginkan? Latihan, Mas. Untuk bisa janjian. Kayak kamu kan sering, aku itu ngerti loh, bisa ngeluarkannya kok saya. Sering kan kamu gitu itu. Latihan, Mas. Jangan. Jadi kayak di kelas itu kan mahasiswa itu kebanyakan kalau di luar ngomongnya wah gitu, begitu masuk kelas jadi pendiam. Itu biasanya gitu. Kalau disuruh di luar, manfaatkan momen di luar kelas itu untuk mengekspresikan yang ada di kepalamu. Kamu pingin sesuatu, kamu punya pendapat tertentu, kamu punya keinginan tertentu, kamu pingin ngomentari, pingin menyanggah sesuatu, kamu setuju atau tidak setuju, ungkapkan aja. Dari situ kamu akan terlatih mengekspresikan diri. Dan ini untungnya besar. Selain ekspresi diri, itu juga sebenarnya kadang-kadang secara psikologis juga kondusif, kadang-kadang juga meringankan beban bawah sadarmu. Karena kalau kamu pendam aja, itu biasanya terus meracuni bawah sadarmu. Dia nyetir kamu tapi kamu gak sadar. Ungkapkan aja. Kalau mau nembak sekarang, tembak aja sekarang. Urusan ditolak gampang, nanti ganti lagi. Kan gitu. Kalau kamu pikir, kamu pendam terus, itu jadi penyakit. Nanti muncul jerawat. Bawah sadarmu juga gak karu-karuan. Tembak aja, ekspresikan. Setelah ditembak, loh kok ditolak? Ya wis, ganti lagi. Kan malah jelas enak. Daripada sejak kemarin kamu gojek-gajek, maju mundur. Kalau jelas ditolak, oke, sekarang kita friend aja, aku tak cari yang lain. Kan gitu. Dalam ilmu juga gitu, ekspresikan aja. Nanti kalau keliru ada yang ingetin. Kalau nggak pas, pasti nanti ada mekanisme yang meluruskan. Tapi kan kamu belum sudah mengungkapkan. Dan lama-lama kamu akan terbiasa. Sebenarnya Barat itu sering-sering gitu, terbiasa ekspresif, mengungkapkan apa yang diinginkan, sehingga kelihatannya rame Barat, jauh lebih rame daripada Timur yang agak sunyi. Orang Timur kebanyakan agak merendahkan diri dalam konotasi rendah hati, padahal kenyataannya sebenarnya minder. Jadi agak enggak pede. Dan itu yang bikin kadang-kadang kamu ada bule lewat aja mendekatinya agak takut, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Wah, ada bule. Dan bule bagi kamu derajatnya agak tinggi. Kenapa? Ya karena kamunya sendiri minder. Dan itu yang banyak terjadi. Maka latihan aja Mas, sebanyak-banyaknya. Ngomong, ekspresikan yang ada di kepalamu. Habiskan waktu untuk yang penting-penting, termasuk kayak gini, mengidentifikasi diri. Jangan isi kepalaku ini apa aja sih itu. Jangan habiskan waktu untuk yang tidak penting. Ya yang tidak pentingnya dari 90% sekarang dikurangilah jadi 80%. Misalnya kan lumayan. Besok jadi 70%, besok lagi ya. Itu untuk pada akhirnya kamu bisa mengontrol dirimu. Kalau sudah bisa kontrol diri tadi di level kedua, kamu akan bisa jadi khalifah, baik atas dirimu maupun atas lingkunganmu. Kalau sudah nyampe gini, kamu akan dekat dengan makom namanya insan kamil kalau di Iqbal.
Kamu bisa merealisasikan tugasmu sebagai abid sekaligus sebagai khalifah. Kan tugas kita di dunia kan cuma itu. Jadi ekspresiflah mas, entah di makom apapun, tentang apapun, sama siapapun, ungkapkan aja. Biasanya kalau jujur dari hatimu, tidak akan ada masalah apapun. Kalau jujur, kalau agak manipulatif biasanya terus ada efek-efeknya. Tapi jujur aja sama kamu, aku nggak srek loh kamu kayak gitu. Itu biasanya lebih aman, lebih nyaman daripada kamu pendam dan kamu omongkan ke orang lain. Yang gini-gini latihan, biar terlatih. Karena ilmu semacam filsafat seperti ini itu kan pelampiasannya cuma dua, kalau bukan di omongan ya di tulisan. Kamu yang merasa lemah di ngomong, latihanlah nulis. Yang merasa lemah di tulisan, latihanlah ngomong. Karena dunia hikmah seperti ini jalannya cuma dua itu. Di luar yang dijalankan secara nyata. Oke, itu ya, sudah jam 10:04. Minggu depan insya Allah kita buka bab baru dari ngaji filsafat. Mungkin tidak banyak-banyak, 2 aja, 2 kali pertemuan untuk fenomenologi. Kita awali dari Husserl dan kita akhiri di Heidegger. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.